Oke, selamat pagi, salam berjumpa dan salam sejahtera buat kita semua dan murid-murid yang saya kasihi di SMA 2 Sumber Barito, terutama pada hari ini yaitu kelas 12 IPS ya. Dan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, izinkan Bapak kembali untuk menyampaikan pertemuan kita, yaitu tentang sepak bola, intinya materinya, dan yang pasti dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga kesehatan yang biasa kita bilang juga dengan JOK ya. Dan pastinya kabar kalian semua sehat semua ya, dan dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang prima untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan entah pagi kalian hujannya, entah pagi, siang, malam, dan terserah kalian ya. Yang penting dalam materi ini nanti Bapak posting, intinya Bapak posting setelah materi ini Bapak Bapak kirimkan di YouTube. Kalian bisa lihat dan kalian bisa cepat-cepat tentu menjawab tugas yang Bapak yang kasih ya. Karena tentunya untuk tugas itu Bapak memberikan 3 buah hadiah yang pastinya buat yang beruntung, buat yang paling cepat, bukan yang beruntung ya, tapi yang paling cepat dan tepat. Jawabnya 3 orang tercepat dan jawaban yang paling tepat. Dan itu ya, dan pastinya kalian harus perhatikan materinya dengan baik dan benar, karena tentunya untuk jawabannya pasti ada di materi ini. Jadi untuk bisa menjawabnya ya harus diperhatikan dulu ya. Kalau mau menjawabnya gimana kalau nggak tahu misalnya materinya ya. Oke, dan materi dari Bapak itu hari ini permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola kelas 12 IPS SMA N2 Sumber Barito. Oke, strategi dan taktik permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola tidak hanya faktor pemain terkenal yang menentukan di lapangan, tetapi strategi dan taktik memiliki peran yang lebih besar. Tujuannya adalah pasti untuk memenangkan pertandingan. Oke, kemudian strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan, seperti persiapan situasi dan kondisi tempat, peralatan, makanan dalam kurung non teknis ya, dan sistem pola, tipe bertahan ataupun tipe menyerang, baik yang bersifat individu maupun tim. Taktik yaitu suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Oke, itu ya pasti. Siapa sih yang nggak tahu ya sepak bola. Dalam sepak bola tersebut ada taktik. Taktik ini adalah strategi di mana kita mengatur pola serangan, kita menyiasati pertandingan. Ya, intinya pasti tadi ya untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, kita masuk ke bagian pertama, strategi dan taktik dalam penyerangan. Strategi dan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan merupakan siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi yang pertama yaitu taktiknya ya, menjaga kepemilikan bola, memasukkan bola ke gawang lawan dan menciptakan ruang penyerangan. Supaya bisa memasukkan bola tadi ke gawang lawan. Oke, berikut ada beberapa pola-pola penyerangan dalam sepak bola. Yang pertama itu pola gerakan tersusun. Gerakan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Kemudian pola mencari ruang kosong. Setiap pemain berusaha mencari posisi yang tidak dijaga oleh musuh, sehingga ketika menerima bola, pemain tersebut dapat leluasa menguasai bola. Dan kemudian pola bermain menghadap tembok, itu pola menghadapi musuh yang pertahanannya sangat kokoh sehingga perlu kejelian mencari kelemahannya. Ini perlu kalian pahami, kalian ini dibayangkan bagaimana gerakan pola tersusun, yaitu gerakan yang sesuai dengan posisi yang telah ditentukan tadi. Kemudian pola mencari ruang kosong. Ini mencari ruang kosong ini karena tentunya setiap sudut-sudut pemain lawan juga pasti mempunyai taktik gitu ya, atau tekniknya. Yang pasti untuk mencari ruang itu kita harus bisa nih punya pola sendiri ya.
Dan kemudian pola bermain menghadap tembok, yaitu misalnya kita melakukan penyerangan dan karena kita nih ketinggalan gol, jadi kita perlu melakukan penyerangan sehingga lawan pun karena merasa terpojok ya, sehingga mereka menerapkan sistem menghadap tembok ini ya, jadi memperbanyak pertahanan mereka dan mempersedikit penyerang, sehingga bagaimana cara kita menghadapi pola pertahanan yang seperti itu ya. Kemudian strategi dan taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan, grup maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan sehingga tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dalam sepak bola meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Nah, ini tadi bagaimana posisinya jika dibalik ya. Kita unggul 1 gol nih, sementara tim lawan ini menyerang habis-habisan. Jadi kita harus menaktikkan memasang taktik pertahanan, jadi memasang pertahanan supaya kita dapat mempertahankan ruang dan mempertahankan daerah gawang kita merebut bola. Kemudian taktik pertahanan sepak bola. Pertahanan individu dilakukan ini ya, yang pertama taktik pertahanan sepak bola, pertahanan individu yang dilakukan secara 1 lawan 1. Kalau dalam bahasa asing itu man-to-man marking. Ini 1 lawan 1 ya, jadi satu pemain khusus menjaga satu lawan sehingga tidak berkehilangan ya, karena tentunya ini yang dinamakan dengan pertahanan individu. Kemudian pertahanan bersama atau daerah zone marking merupakan pertahanan yang menuntut kebersamaan. Jadi ini berbeda ya dengan pertahanan yang pertama, di mana kita ini harus bertahan secara bersama. Misalnya 1 orang menguasai bola, jadi kita harus karena bersama tim, jadi tidak boleh langsung man to man tadi ya. Jadi itu gak ada kebersamaannya sama sekali. Kemudian yang ketiga ini pola pertahanan kombinasi man to man dan zone marking. Ini yang pasti kombinasi ya. Jadi satu pemain bisa melakukan pertahanan individu, sementara pemain yang lain bersama-sama mungkin menjaga ini daerah pertahanannya. Tentunya kombinasi nih pemain sama tim tadi. Kemudian ini di sini dapat kita lihat nih ya, ada gambar lapangan sepak bola dan di sini juga ada beberapa taktik yang udah Bapak susun. Kalau dari taktik yang Bapak susun ini, cara bacanya ini kalian dari belakang dulu ya, bukan dari pemain gawang, tetapi dari pemain bertahan atau biasa disebut dengan back. Itu ini backnya 4, backnya, kemudian ada ini yang warna biru ini kalian bisa lihat, itu namanya pemain bertahan ataupun bukan pemain bertahan, itu playmaker atau pemain gelandang. Nanti Bapak jelaskan masing-masing tugasnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu ada berdua, ini pemain penyerang atau biasa yang warna merah nih ya, biasa disebut dengan striker. Oke, ini untuk masing-masing tugasnya sebentar untuk formasinya Bapak menggunakan formasi 4-4-2 ya, karena formasi untuk dalam sepak bola itu bervariasi, ada misalnya 4-3-3, 4-2-1 begitu ya. Jadi penyerangnya, jadi kita bacanya dari belakang nih, dari pemain bertahan 4-2-1, pemain bertahannya 4, pemain gelandangnya bisa juga 4 gitu ya, kemudian penyerangnya 2, jadi bacanya 4-4-2. Kalau misalnya 4-2-1 itu 4-3-2-1 ya, jadi yang pemain lainnya 4 juga, pemain penyerangnya jadi 1 ya. Kemudian untuk tugasnya sendiri kita bisa lihat sendiri yang warna kuning ini ya, untuk tugas pemain ini namanya pemain bertahan, jadi khusus untuk bertahan, menahan serangan lawan. Jadi tidak boleh maju atau tidak boleh maju ke tengah dia ya, dan tentunya untuk pemain bertahan di belakang. Jadi tentunya kalau misalnya kita menerapkan sistem permainan ini, teknik bertahan yang menghadap tembok tadi ya, kita perbanyak deh ininya, pemain belakangnya, kita bisa tambahin 5 orang pemain, bisa strateginya.
bisa 5 orang di situ ya. Kemudian yang pasti tugasnya itu untuk bertahan. Kemudian yang warna biru muda ini adalah gelandang, kalau bahasa aslinya itu midfielder atau playmaker. Jadi tugasnya mereka ini untuk bertahan, bisa ya, karena punya pemain gelandang dia bisa bertahan dan juga bisa membantu dalam penyerangan, tapi tidak bisa menyerang secara langsung karena tentunya mereka ini punya daerah masing-masing ya, daerah masing-masing untuk bertahan dan untuk menyerang. Jadi pemain gelandang ini seperti ya buat mengatur permainan lah, buat mengatur tempo permainan, entah untuk cepat-cepat ini untuk menyerang ataupun untuk pelan-pelan slow bertahan untuk mempertahankan pola permainan kayak gitu ya. Jadi intinya itulah mereka pemain gelandang ini. Kemudian yang kedua ya, yang ke warna merah itu adalah striker ataupun mereka adalah penyerang ya. Kemudian tugas penyerang ini ya pasti karena namanya juga penyerang ya, jadi dia buat menyerang. 2 orang terfokuskan untuk menyerang selain pertahanan musuh, walaupun secara tidak langsung untuk penyerangan midfielder ataupun gelandang ini bisa saling bantu membantu ya, karena tentunya yang paling depan ini 2 orang aja. Dibayangkan harus menghadapi 4 orang atau 5 orang sebagai pemain bertahan lawan. Jadi untuk membantu penyerangan tersebut sangat penting bagi tugas gelandang ini, membantu penyerangan tadi ya. Oke, itu yang masing-masing tugasnya, masing-masing tugas dari tugas dan fungsi dari pemain ini. Ada pemain, diingat kembali ya, tadi yang kuning ini pemain bertahan, kemudian yang di tengah ini adalah gelandang atau playmaker, dan yang paling depan itu adalah striker atau penyerang, dalam bahasa asingnya namanya striker. Oke, kita kemudian sampai ke tugas ya. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, itu tadi materinya yang lumayan singkat, padat dan jelas. Moga jelas ya, moga tidak ada pertanyaan juga dari kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh deh di komen di Facebook di YouTube-nya. Dan untuk pertanyaannya sendiri ini kita mengarah ke Google Form. Google Form ini Bapak ada kasih pertanyaan di sana, jangan lupa tuliskan nama dan juga kelasnya. Kemudian seperti yang Bapak bilang di awal tadi, 3 orang yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar itu berhak mendapatkan hadiah dari Bapak. Entah hadiahnya ya jangan terlalu dinilai dari harganya ya, karena nilai harganya ya juga nggak seberapa, tapi dari maknanya yang penting kalian melaksanakan tugas dan juga kalian akan mendapatkan penilaian juga dari Bapak, karena tentunya Bapak masih belum bisa ke Masako ini. Jadi untuk beberapa hari ke depan Bapak bisa berangkat, jadi untuk tugasnya tetap jalan ya, ini kalian jawab dengan baik dan benar. Oke, jadi dari Bapak pada pagi hari, siang maupun malam ini, kayaknya pagi deh Bapak, pagi, mungkin siang ya, karena pagi kalian belajar masih ya. Oke, itu dari Bapak. Yang pasti terima kasih buat perhatiannya dan selamat menjawab dan selamat mengerjakan. Bapak tunggu jawaban kalian ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.